Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdizal Ghifari angkatan 2024 dengan nomor NPM 2408260081. Hari ini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul peran hormon reproduksi. Yang pertama itu ada estrogen. Ini hormon utama wanita. Ini dihasilkan oleh ovarium, khususnya oleh folikel saat fase folikuler siklus menstruasi. Selanjutnya ada plasenta. Ini dia dihasilkan selama masa kehamilan untuk mendukung perkembangan janin. Terus ada kelenjar adrenal. Dia yang dihasilkan cuma sedikit, tetapi ini sebagian besar dari produksi hormon steroid. Peran estrogen itu meliputi yang pertama, mengatur siklus menstruasi. Ini dia merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium. Selanjutnya dia ada meningkatkan produksi hormon luteinizing hormone atau LH yang memicu terjadinya ovulasi. Yang kedua, itu mempengaruhi perkembangan ciri kelamin sekunder wanita seperti pembesaran payudara pada masa pubertas. Selanjutnya itu pelebaran pinggul pada sebagai persiapan biologis untuk proses kehamilan. Selanjutnya ada itu pertumbuhan rambut pada ketiak dan pubis. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada menebalkan endometrium. Endometrium itu lapisan dalam rahim. Ini menyiapkan rahim agar siap menerima dan menopang implantasi embrio setelah pembuahan. Selanjutnya yang keempat itu menjaga kesehatan tulang. Ini meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Dia menghambat aktivitas osteoklas sehingga mencegah pengeroposan tulang, osteoporosis, terutama pada wanita pasca menopause. Yang kelima itu mempengaruhi suasana hati dan libido. Ini meningkatkan kadar neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan dopamin yang terkait dengan kestabilan emosi. Dia juga berperan dalam dorongan seksual atau libido pada wanita. Puncak produksi pada estrogen ini terjadi pada fase folikular dan mencapai puncaknya menjelang ovulasi. Yang kedua itu ada progesteron. Ini hormon pendukung kehamilan yang dihasilkan oleh corpus luteum. Ini struktur sisa folikel setelah ovulasi. Dia juga dihasilkan oleh plasenta. Ini kalau terjadi kehamilan untuk mempertahankan kondisi rahim. Adapun peran progesteron itu meliputi pertama penyiapan endometrium, itu menebalkan dan mempertahankan lapis endometrium agar siap ditempelin embrio setelah pembuahan. Yang kedua itu menekan kontraksi rahim. Ini mengurangi aktivitas otot rahim untuk mencegah kontraksi berlebihan yang menyebabkan keguguran. Yang ketiga itu menghambat ovulasi lanjutan selama kehamilan. Ini menghentikan proses ovulasi untuk memastikan tidak ada sel telur baru yang dilepaskan. Yang keempat itu mendukung kehamilan. Ini menstabilkan lingkungan internal rahim, meningkatkan aliran darah ke plasenta untuk mendukung pertumbuhan janin. Yang kelima itu mempengaruhi kelenjar susu. Ini mempersiapkan jaringan payudara untuk proses laktasi setelah melahirkan. Puncak produksi pada progesteron itu adalah terjadi pada fase luteal siklus, menstruasi, dan meningkat tajam jika terjadi kehamilan. Yang ketiga itu ada testosteron. Ini adalah hormon utama pria yang dihasilkan oleh testis, terutama itu oleh sel Leydig. Selanjutnya ada ovarium dan kelenjar adrenal dalam jumlah kecil pada wanita sebagai bagian dari keseimbangan hormon steroid. Adapun peran utama testosteron meliputi perkembangan ciri. Yang pertama itu ada perkembangan ciri kelamin sekunder pria. Ini perubahan suara menjadi lebih berat saat pubertas, pertumbuhan rambut di wajah seperti janggut, dada, dan bagian tubuh lainnya. Juga sebagai peningkatan massa otot dan tinggi badan. Yang kedua itu produksi sperma atau spermatogenesis. Ini mendukung proses pematangan dan produksi sperma yang berkualitas. Yang ketiga itu meningkatkan libido.